Selama ini, Naila memang mencurigai kedekatan Zafir dengan Sevia. Penemuan ini membuat Naila tenggelam dalam amarahnya karena mengetahui bahwa hubungan mereka sudah bergerak terlalu jauh. Kedua tangan Naila gemetar, memegang struk hotel yang sudah setengah basah itu. Naila terduduk lemas dan merenungi apa yang harus dia lakukan. Tatapannya kosong ke arah cucian yang masih menumpuk di depannya. Setiap hari, dia harus mengerjakan semua pekerjaan rumah yang tentunya sangat melelahkan, tetapi Zafir tidak pernah menghargainya sama sekali. Apakah aku hanya dianggap sebagai pembantu baginya? Naila tidak mampu berhenti bertanya kepada dirinya sendiri karena keberadaannya yang tidak jelas di rumah mewah ini. Dia merasa benar-benar terkurung di dalam rumah mewah ini semenjak menikah dengan Zafir. Hari-harinya hanya diisi dengan semua pekerjaan rumah tangga yang tidak pernah selesai. Dengan wajah sendu, Naila berdiri lalu berjalan pelan menuju ke kamarnya. Mulai mengeluarkan koper dan menarik beberapa pakaian miliknya yang ada di lemari. Dia sudah mencoba bertahan selama 2 tahun terakhir karena tidak bisa berbuat banyak. Dia harus melunasi hutang restoran orang tuanya yang menumpuk akibat investasi penipuan yang salah serta biaya pengobatan sang adik yang sangat besar. Bagaimana tidak? Sampai saat ini, adiknya masih perlu dirawat karena penyakit leukemia yang dideritanya. Mengingat tentang adiknya yang masih tetap membutuhkan banyak biaya, Naila terduduk di tepi ranjang dan merenung tindakan yang harus dia ambil. Naila melirik jam yang terpaku di dinding kamarnya yang mewah. Pukul 12 siang, tepat saat itu, terdengar deru suara mobil memasuki halaman rumah mewah tersebut. Zafir pulang? Tanya Naila dalam hati. Dia segera menghapus air mata yang membasahi pipinya dengan punggung tangan, lalu berdiri dan hendak menyambut kedatangan sang suami seperti yang biasa dilakukan olehnya. Tetapi sesaat kemudian, langkahnya terhenti. Bukankah aku akan pergi? Naila membatalkan niatnya untuk menyambut Zafir. Dia lalu memutar tubuhnya kembali mendekati lemari, mempercepat gerakannya untuk menyusun pakaian ke dalam koper. Pintu kamar terbuka sesaat kemudian. Zafir melangkah masuk ke dalam dengan tatapan dingin sambil melonggarkan dasinya. Melihat Naila sedang menyusun pakaian ke dalam koper, mau tak mau pria itu mengeluarkan suara untuk bertanya. Zafir menghentikan langkahnya menuju ke kamar mandi. Apa yang sedang kau lakukan? Naila menarik napas dalam-dalam sambil tetap melipat pakaiannya. Dia berusaha mengatur detak jantungnya yang tidak bergerak stabil pada saat ini. Katakan, apa yang sedang kau lakukan? Zafir maju dan menarik tangannya untuk menghentikan Naila. Lepaskan. Aku mau pergi. Aku mau bercerai darimu, seru Naila, menatap balik dengan tatapan tajam. Berani kamu mengucapkan itu? Zafir malah tertawa lalu melepaskan tangan Naila dengan sekali hempas. Ambilkan tuxedo, perintah Zafir sambil membuka kemejanya. Awalnya, pria itu pulang untuk mandi dan menukar pakaiannya. Tubuh kekar dan atletis milik Zafir terpampang jelas di hadapan Naila. Wanita itu cepat menoleh ke arah lain. Dia berusaha tidak menanggapi permintaan Zafir. Terlihat Zafir mulai terasa gusar dan wajah pria itu semakin dingin. Aura kemarahan mulai membungkus dirinya. Tatapan tajam dilayangkan olehnya. Mana tuxedoku? Serunya dengan suara lantang, membuat Naila tersentak karena terkejut. Aku tidak akan melayanimu lagi. Kita bercerai saja. Naila memberanikan diri dan mempercepat gerakannya mengunci koper yang sudah penuh. Oh, jadi kamu mau mengambil barang yang bukan menjadi milikmu dan meninggalkanku di sini? Mendengar kalimat dari Zafir, Naila menghentikan gerakannya dan melihat ke arah koper miliknya. Aku hanya mengambil pakaian. Tidak ada barang berharga di dalamnya. Zafir menoleh ke arah Naila dengan tatapan tajam selayaknya elang yang hendak membunuh mangsanya. Naila, apakah kamu yakin bisa hidup tanpaku? Tanpa status Abraham yang sedang kau miliki saat ini? Pertanyaan Zafir menoreh rasa nyeri di dalam dada Naila. Tetapi Naila mengacuhkannya lalu menarik koper dengan langkah mantap. Dia memilih diam dan tidak menjawab pertanyaan Zafir. Namun, tangannya ditahan Zafir pada saat mereka berhadapan. Lepaskan, seru Zafir dengan suara dingin saat menyadari bahwa Naila benar-benar serius dalam tindakannya. Apa yang harus kulepaskan? Naila menatap Zafir dengan bingung. Zafir menarik koper yang dipegang Naila lalu membuangnya ke lantai yang agak jauh. Semua yang kamu ambil adalah milikku, bahkan pakaian yang saat ini melekat di tubuhmu juga milikku. Kamu datang tanpa membawa apapun. Apakah kamu melupakan hal itu? Naila menelan salivanya yang terasa pahit. Hatinya terasa sakit dan dia tidak sanggup menjawab selain mematung di tempat. Air mata berkumpul kembali di kedua kelopak mata Naila. Zafir bergerak dan duduk di sofa samping sambil melipat kedua tangannya di bawah dada. Menatap Naila dengan tatapan dingin dan merendahkan. Lepaskan.
Naila merasa kehancuran dan penghinaan yang sangat besar pada saat itu. Dia tahu, memang pada saat dia datang, dia hanya membawa sebuah pakaian yang melekat di tubuhnya. Perintah Zafir hanya untuk memperburuk dan merendahkan keberadaannya. Dengan amarah yang sudah menguasai kepala, Naila bergerak ke lemari dan mengeluarkan sebuah dres lutut yang dipakainya saat datang 2 tahun yang lalu. Naila membuka pakaiannya di depan Zafir lalu hendak memakai dres tersebut. Tidak ada percakapan yang terjadi dan kedua pipi Naila sudah basah oleh air mata yang mengalir deras. Zafir menaikkan sudut bibirnya, melihat tubuh Naila yang hampir polos. Dia mengeratkan rahangnya dan merasa semakin marah karena wanita itu masih juga bersikeras untuk meninggalkannya. Jadi kamu sudah yakin dengan keputusanmu? Apakah kamu lupa dengan biaya pengobatan adikmu? Dan hutang ayahmu yang masih banyak itu? Saya memperingatkan konsekuensi atas keputusanmu. Tidak mudah mencari pekerjaan di negara yang dikuasai keluarga Abraham. Mendengar perkataan sinis dari Zafir, Naila menghentikan gerakannya dalam memakai dres. Berpikir sejenak. Postur Naila yang sedang mematung itu malah membuat wanita itu terlihat sangat menarik bagi Zafir, ditambah dengan pantulan sinar matahari yang menyelinap melalui kaca jendela pada saat itu, Zafir tidak dapat menahan gairah yang terbentuk dalam dirinya lagi. Dengan langkah kasar, dia mendekati Naila lalu mengoyak dres yang hampir selesai dipakainya. Zafir, jangan, sudah cukup. Lepaskan aku, teriak Naila berusaha membalas dengan melakukan perlawanan. Pria itu bertindak kasar walau Naila berusaha menolak dan meronta. Dengan kasar, Zafir mendorong dan menghempaskan tubuh berkulit putih itu ke atas ranjang lalu sekali lagi menuntaskan kehendaknya dalam menguasai Naila. Rintih Naila. Naila menutup kedua matanya, menarik sprei di samping ranjang dengan marah dan menegaskan dirinya bahwa ini adalah terakhir kalinya bagi pria itu dalam menguasai tubuhnya. Sesudah ini, semua akan berakhir. Naila hanya bisa bersabar dan mencoba bertahan. Berselang beberapa saat kemudian, Naila mendengar suara dengkuran halus yang menandakan bahwa Zafir sudah tertidur dengan pulas. Naila menoleh dan menatap pria yang sangat dicintainya itu sekali lagi lalu mengelus pipinya dengan lembut. Naila menuliskan sebuah catatan kecil untuk menandakan perpisahan mereka. Usai memakai dres yang lain, Naila memutuskan untuk tidak mengambil koper yang sudah disusunnya tadi. Dia teringat perkataan Zafir yang menyakitkan. Naila pergi hanya dengan sebuah dres dan tas jinjing usang yang dibawanya pertama kali. Saat masuk ke dalam rumah Zafir, Naila sama sekali tidak tahu bahwa Zafir dekat kepada Sefia mantan kekasihnya, hanya karena merasa hutang budi. Kecelakaan tragis yang membuatnya koma, tidak bisa membuatnya mengingat mengapa kecelakaan itu terjadi. Dia hanya berpikir bahwa itu hanya kecelakaan biasa dalam bermain speedboat di danau. 2 tahun yang lalu, Zafir melajukan speedboatnya dengan kecepatan tinggi karena dia mengetahui kabar bahwa Sefia sedang bersama selingkuhannya di atas sebuah kapal mewah. Menyadari kedatangan Zafir dengan speedboat dalam amarah, Sefia merasa panik dan segera melarikan diri dengan menggunakan speedboat lain bersama selingkuhannya. Tidak ada yang bisa menyangka bagaimana Zafir yang berada dalam amarahnya menabrak kapal mewah mereka lalu terlempar jauh ke danau. Kepala Zafir terbentur dengan keras dan mengakibatkan pendarahan. Zafir koma selama berbulan-bulan setelah operasi. Sander Abraham, melihat putra satu-satunya dalam keadaan seperti itu, merasa simpati terhadap masa depan sang pewaris. Kebetulan pada saat yang sama, di dalam rumah sakit itu, Sander menemukan Naila. Kesepakatan pun dibuat dengan baik dan disetujui oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Walaupun Naila terlihat sangat berbeban berat, namun, demi sang adik yang sedang membutuhkan perawatan, dia akan mengambil semua risiko untuk melakukan sesuatu, semua kesempatan. Kamu menjadi menantuku dan saya akan mengurus semua biaya pengobatan adikmu serta membantumu melunasi hutang ayahmu, ucap Sander dengan suara tegas.